mempunyai massa yang menepati ruang. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda tersebut. Massa suatu benda tetap di segala tempat. Massa merupakan sifat dasar materi yang paling utama. Materi memiliki 3 wujud. Yang pertama, gas, padat, dan cair. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Contohnya, bentuk volume sebatang emas tetap dimanapun emas itu berada. Berbeda dengan zat cair, bentuk zat cair berubah-ubah mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Di dalam gas, air akan mengambil bentuk ruang gelas. Di dalam botol, air akan mengambil bentuk ruang botol. Seperti zat padat, volume zat cair juga tetap. Materi memiliki ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati. Contohnya, terjadi gelembung gas atau terjadi endapan. Kedua, terjadi perubahan warna. Ketiga, terjadi perubahan suhu. Keempat, terjadi perubahan susunan zat. Yang terakhir, perubahan bersifat permanen atau tidak dapat kembali. Materi juga memiliki ciri-ciri perubahan fisik. Yang pertama, perubahan bersifat sementara. Kedua, yang berubah hanya wujud dan ukuran, atau gas menjadi air dan sebaliknya, atau air menjadi padat dan sebaliknya. Dan yang terakhir, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusun sama. Materi selanjutnya, energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Dalam kehidupan manusia selalu terjadi kegiatan, dan untuk kegiatan otak serta otot diperlukan energi. Energi itu diperoleh melalui proses oksidasi atau pembakaran zat makanan yang masuk ke dalam tubuh berupa makanan. Macam-macam energi. Energi terbagi menjadi 4. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terjadi ketika kita bergerak. Kedua, energi potensial merupakan energi yang disimpan atau belum digunakan. Ketiga, energi cahaya adalah jenis energi radiasi elektromagnetik yang berpindah dalam bentuk gelombang. Dan terakhir, energi panas atau disebut juga dengan energi termal. Materi selanjutnya, sistem periodik unsur. Bermula dari pengelompokan unsur menurut Johann Weber-Reiner pada tahun 1817. Weber-Reiner adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur sehingga disebut triade. Dalam triade, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Pengelompokan kedua pada tahun 1869 oleh Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev pada tahun 1869 melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Dan yang sekarang yang kita gunakan adalah sistem periodik modern. Sistem periodik modern atau sering disebut dengan tabel periodik unsur adalah daftar susunan unsur-unsur kimia berdasarkan kebanyakan nomor atom dan kemiripan sifat. Terdiri atas lajur horizontal dan lajur vertikal. Lajur horizontal disebut periode, disusun menurut kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal disebut golongan, disusun menurut kemiripan sifat unsur. Berikut jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Jari-jari atom sukar diukur sehingga pengukuran jari-jari atom dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antara 2 atom yang memberi ikatan sesamanya. Dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke atas cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke atas kulit elektron semakin kecil. Dalam suatu periode,
Semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke kanan, jumlah proton dan jumlah elektron semakin banyak, sedangkan jumlah kulit terluar yang terisi elektron tetap sama, sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Materi selanjutnya, energi ionisasi. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom dinamakan energi ionisasi. Dalam suatu periode, semakin banyak elektron dan proton, gaya tarik-menarik elektron terluar dengan inti semakin besar. Akibatnya, elektron sukar lepas sehingga energi untuk melepas elektron semakin besar. Hal ini berarti energi ionisasi besar. Jika jumlah elektronnya sedikit, gaya tarik-menarik elektron dengan ini lebih kecil. Materi selanjutnya, ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron logam dengan atom yang menangkap elektron, yaitu atom yang bukan logam. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom bukan logam setelah menerima logam berubah menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan, muatan ini terjadi tarik-menarik atau gaya elektrostatis yang disebut ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Pembentukan ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang punya energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron akan melepas elektronnya dan membentuk ion positif. Elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron yang tinggi untuk membentuk ion negatif. Ion positif dan ion negatif yang terbentuk selanjutnya akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis, membentuk senyawa yang netral. Materi selanjutnya, struktur kristal. Struktur kristal dapat dibedakan berdasarkan tipe kisi grafais atau kisi ruang yang dibangun berdasarkan pada sifat simetri, unit sel dan translasi yang diperlukan dalam memperoleh titik-titik ekivalen di dalam unit sel yang bersangkutan. Hasilnya adalah 14 macam bangun geometri kisi. Kisi kristal senyawa ionik. Senyawa ionik berupa padatan dan tatanan ion-ion dalam kisi kristalnya dapat diperlakukan seperti kemasan pada logam. Pada umumnya anion mempunyai ukuran lebih besar daripada kation, sehingga anion-anion yang membentuk suatu kemasan dan kation terselip di dalam rongga-rongga antara anion yang disebut interstisi. Materi selanjutnya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara unsur non-logam, yakni antara unsur yang mempunyai elektronegatifan relatif besar. Ikatan kovalen yang terbentuk karena proses serah terima elektron tidak mungkin terjadi. Hidrogen klorida merupakan contoh langsung pembentukan ikatan kovalen dari atom hidrogen dan atom klorin. Jenis ikatan kovalen. Jenis ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pembentukannya, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap dua, ikatan kovalen rangkap tiga, dan berdasarkan polarisasi, ikatan kovalen terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Sifat senyawa kovalen. Pertama, titik didih. Pada umumnya senyawa kovalen mempunyai titik didih yang rendah atau rata-rata di bawah suhu 200 derajat Celcius. Sifat senyawa kedua yaitu volatilitas. Sebagian besar senyawa kovalen berupa cairan yang mudah menguap dan berupa gas. Molekul-molekul pada senyawa kovalen yang mempunyai sifat mudah menguap sering menghasilkan bau yang khas. Yang terakhir, kelarutan. Pada umumnya senyawa kovalen tidak dapat larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Materi selanjutnya, ikatan logam hidrogen. Materi selanjutnya, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron yang bervalensi antara atom-atom logam. Contohnya logam besi, seng, dan perak. Sifat ikatan logam. Logam memiliki sifat yang pertama pada suhu kamar berwujud padat. Kedua, keras tapi lentur sehingga dapat ditempa. Ketiga, mempunyai titik didih dan titik lele yang tinggi. Keempat, menghantar listrik dan panas yang baik. Dan yang terakhir, logam mengkilap. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun khusus pada air
terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya, jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar karena paling tinggi perbedaan elektronegativitasnya, sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam fluorida. Materi selanjutnya, ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara molekul atau antar kutub dalam senyawa yang berikatan kovalen. Gaya ini merupakan gaya antara molekul yang sangat lemah, mencangkup interaksi dipol pada senyawa polar dan interaksi dipol terimbas atau terinduksi pada senyawa polar dan non-polar. Pada ikatan van der Waals dibagi menjadi dua bagian, yaitu gaya London. Gaya London ditemukan oleh fisikawan Jerman bernama Fritz London. Gaya London atau gaya dispersi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul non-polar. Akibatnya adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu orbit ke orbital lain membentuk dipol sesaat. Gaya London mengakibatkan molekul non-polar bersifat agak polar. Dan yang kedua, gaya tarik dipol. Gaya tarik dipol adalah suatu